Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita terus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa dalam rangka mengkaji ayat-ayatnya, mentadabburi isinya. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid tercinta ini termasuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab-kitabnya, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian mempelajari isinya, kecuali mereka akan diberikan ketenangan. Kemudian mereka akan disirami rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan sebut nama-nama mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan dari kitab tafsir surah Al-Fatihah dan juz Ammah ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah sampai di halaman 16 ya. Terakhir kita bahas alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ar-Rahmanir Rahim. Qauluhu ta'ala Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani sifatun li lafdzil jalalati war-Rahimi sifatun ukhra. Di sini oleh penulis disebutkan bahwa Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmani ya, kata yang pertama, sifatun li lafdzil jalalati, merupakan sifat bagi lafzul jalalah, artinya sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. War-Rahimi sifatun ukhra, sedangkan kalimat Ar-Rahim adalah sifat yang lain. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ya, nanti akan disebutkan. Ketika disebutkan secara terpisah maka maknanya satu, tetapi ketika disebutkan secara berbarengan ya, maka maknanya berbeda ya. Jadi ada kalimat-kalimat jemaah sekalian yang apabila dia itu disebutkan secara terpisah maka maknanya menjadi satu, tetapi ketika disebutkan berbarengan maka maknanya menjadi berbeda, termasuk Ar-Rahmanir Rahim ini ya. War-Rahmani ya, kalimat Ar-Rahman di Ar-Rahmanir Rahim, huwa dzur rahmatil wasi'ati ya, itu artinya adalah yang memiliki kasih sayang yang luas. Artinya sebagaimana ini telah kita bahas ketika kita membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. War-Rahimi, sedangkan kalimat Ar-Rahim, huwa dzur rahmatil wasilati, yang memiliki kasih sayang yang sampai kepada makhluknya. Far-Rahmani wasfuhu war-Rahimi fi'luhu. Dengan kata lain, Ar-Rahman ini adalah sifat kasih sayangnya. Kemudian war-Rahimi fi'luhu, sedangkan kalimat Ar-Rahim ini merupakan pekerjaannya. Kalau Ar-Rahman sifatnya, kemudian Ar-Rahim ini adalah perbuatannya. Jadi perbuatannya ya, kasih sayang Allah yang sampai kepada kita itu namanya Ar-Rahim. Nah, kasih sayang Allah ini namanya Ar-Rahman ya. Itu kalau kita sebutkan secara terpisah. Walau annahu ji'a bir-Rahmani wahdah,
Dan seandainya ya kalimat Ar-Rahman ini disebutkan menyendiri ya, tidak digabung dengan Ar-Rahim ya, au birrahimi wahda, atau sebaliknya kalimat Ar-Rahim disebutkan sendiri tidak digandengkan dengan Ar-Rahman ya, la syamilal wasf wal fi'lu, maka makna dari masing-masing keduanya itu mencakup sifat dan perilaku Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mengatakan Allah Ar-Rahman, maka yang disebutkan adalah, yang dimaksud dari perkataan kita Allah Ar-Rahman adalah Allah itu memiliki sifat kasih sayang dan memberikan kasih sayang kepada kita. Artinya Allah memiliki sifat kasih sayang Ar-Rahman, dan kasih sayang Allah itu sampai kepada kita. Itu kalau kita artikan satu persatu. Pun demikian ketika kita mengatakan Ar-Rahim, sama maknanya. Jadi ketika Ar-Rahim kita sebutkan menyendiri tanpa digandengkan dengan Ar-Rahman, maka maknanya mencakup dua-duanya. Sebagai sifat iya, sebagai perilaku Allah Subhanahu wa taala iya. Tetapi lakin idza qatarana fussira Ar-Rahman bil wasfi war Rahim bil fi'li. Tetapi ketika keduanya disebutkan berbarengan Ar-Rahmanir Rahim, maka makna dari keduanya berbeda ya. Ar-Rahman diartikan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Ar-Rahim adalah perbuatan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian jemaah sekalian, di sini penulis melanjutkan al-fawaid, faidah-faidah yang bisa kita ambil dan kita pelajari dari kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Di antara keistimewaan dari buku tafsir yang kita pelajari ini jemaah sekalian adalah setiap perkataan atau setiap ayat itu beliau di sini menyematkan faidah-faidah yang terkandung di dalam ayat yang kita sedang bahas. Contohnya di sini kita sedang membahas Ar-Rahmanir Rahim. Ternyata beliau di sini menyebutkan faidah-faidah dari kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa kira-kira faidah yang terkandung dalam kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Al-faidatul ula, faidah yang pertama yang terkandung dalam kalimat Ar-Rahmani Ar-Rahimi, min fawaidil ayah, termasuk dari faidah ayat. Ayat apa yang dimaksud adalah Ar-Rahmanir Rahim. Itsbatu hadainil ismainil karimaini Ar-Rahmanir Rahim lillahi azza wa jalla, menetapkan kedua nama ini ya, yaitu nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada satupun dari makhluknya di dunia ini yang boleh dinamai dengan Rahman Ar-Rahim, kecuali ditambahin misalkan Abdurrahman, itu baru boleh. Abdurrahim itu baru boleh. Kenapa? Karena nama Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah nama dan sekaligus sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh dinamakan dengan nama ini. Kemudian jamaah sekalian, wa itsbatu ma tadammanahu minar rahmati allati hiyal wasfu wa minar rahmati allati hiyal fi'lu, dan sekaligus menetapkan kandungan makna yang terkandung dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Ar-Rahman itu artinya adalah al-wasfu ya, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Ar-Rahman. Kalau kita artikan dengan bahasa kita, Allah memiliki sifat kasih sayang. Wa minar rahmati allati hiyal fi'luh, dan Ar-Rahim itu berarti ya Allah Azza wa Jalla itu sifat rahmannya tadi atau kasih sayangnya tadi sampai kepada kita. Nah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika sampai kepada kita itu merupakan perbuatan Allah mengasihi sayangi kita, dan itu disebut dengan Ar-Rahim. Kalau sifat Ar-Rahman itu maksudnya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahim itu adalah perbuatan Allah yang sampai kepada kita. Begitu kira-kira gampangnya jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, faedah yang kedua di sini disebutkan wa minha, dan di antara faedah yang terkandung dari kalimat Ar-Rahmanir Rahim, anna rububiyatallahi azza wa jalla mabniyatun 'ala ar-rahmatil wasi'ati lil khalqil wasilati, li'annahu ta'ala lamma qala rabbil alamin ya. Di antara faedah yang terkandung di dalam
kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah bahwa ketuhanan Allah Azza wa Jalla ya, itu didasarkan pada rahmat. Rahmat itu kita kenal dengan kasih sayang yang luas bagi makhluknya. Jadi rahmat yang luas bagi makhluknya, yang mana rahmat yang luas itu sampai kepada makhluknya. Jadi tidak hanya memiliki sifat Rahman, tetapi sifat Rahman Allah itu sampai kepada kita. Makanya disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Jadi ketika dua-duanya itu disebutkan secara berbarengan, maka maknanya menjadi berbeda. Tetapi ketika masing-masing keduanya disebut secara menyendiri, maka maknanya mencakup dua-duanya. Itulah indahnya bahasa Arab, jemaah sekalian. Kemudian di sini disebutkan sama beliau, li'annahu ta'ala lamma qala rabbil alamin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala beliau berfirman Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, ka'anna sa'ilan yas'al, itu seakan-akan ada seseorang yang bertanya. Apa pertanyaannya? Ma nau'u hadhihi ar-rububiyyah ya. Jadi seakan-akan ketika Allah mengatakan Rabbul Alamin ya, seakan-akan ada seseorang yang bertanya. Pertanyaannya apa? Ma nau'ur rububiyyah ya. Bagaimana sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala? Sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu diktator atau bukan? Sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan kasih sayang dan kenikmatan atau tidak? Itu yang dimaksudkan. Makanya di sini beliau mengatakan hal hiya rububiyyati akhdin wa intiqamin. Apakah sifat ketuhanan Allah itu dipenuhi dengan hukuman dan dendam? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya adalah Tuhan yang berhak untuk disembah, apakah ketuhanan Allah itu kemudian adalah ketuhanan yang penuh dengan hukuman dan penuh dengan kedendaman kepada makhluknya? Au rububiyatu rahmatin wa in'amin, ataukah ketuhanan yang penuh dengan kasih sayang dan kenikmatan? Qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Ingat, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, memiliki sifat kasih sayang, dan kasih sayang Allah itu sampai kepada makhluknya. Jadi kalimat Ar-Rahmanir Rahim ini jemaah sekalian untuk menjawab keraguan orang-orang yang mempertanyakan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang bertanya, apakah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ini penuh dengan kedengkian, penuh dengan hukuman ya, atau ketuhanan Allah ini penuh dengan kasih sayang dan juga kenikmatan? Maka Allah menjawabnya dengan Ar-Rahmanir Rahim. Itulah kira-kira faidah-faidah yang bisa kita pelajari dari makna kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian kita lanjutkan jemaah sekalian ke ayat yang berikutnya, yaitu Maliki Yaumiddin ya. Untuk Maliki Yaumiddin ini jemaah sekalian secara bacaan ini boleh dibaca dua. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, kedua-duanya diperbolehkan. Tapi antum untuk mengamalkan ini harus ngerti ilmunya dulu ya. Jangan kemudian kalau ada bacaan-bacaan yang gharibah ya, bacaan-bacaan yang tidak masyhur dibaca di kalangan masyarakat, kemudian kita bisa bebas mempraktekkan, tidak. Bahkan ketika ada seorang imam ya ingin membaca dengan bacaan yang berbeda dengan bacaan yang biasa didengar oleh masyarakat, maka dia harus menjelaskan terlebih dahulu kepada makmumnya. Jemaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini ya salat maghrib kita akan memakai qiraatnya ini ya, sehingga nanti jamaahnya ngerti, oh ini kok berbeda ya, ini sesat ini imamnya ya, sehingga kalimat-kalimat seperti itu tidak bermunculan di benak jamaahnya, sehingga perlu disampaikan. Jadi sesuatu yang tidak masyhur ya di kalangan kita, ketika mau kita amalkan boleh-boleh saja. Pertama, ketika kita sudah mengetahui ilmunya, mengetahui dasarnya, dan yang kedua kita perlu mengumumkan terlebih dahulu. Kemudian jemaah sekalian, kita lanjutkan Maliki Yaumiddin, kita baca terlebih dahulu sesuai dengan bacaan yang terbiasa kita dengar. Qauluhu ta'ala Maliki Yaumiddin sifatun lillahi. Jadi Malik ini adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu tidak layak disebut dengan Malik ya. Malik itu adalah raja secara arti ya. Wa yaumiddin, dan yaumiddin, kalimat yaumiddin di Maliki Yaumiddin huwa yaumul qiyamah, itu artinya adalah hari kiamat atau bisa kita artikan hari kebangkitan. Waddin, dan kalimat ad-din ya
di sini ya, huna bimaknal jaza, ini bermakna balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan yang kita lakukan di muka bumi. Yakni annahu subhanahu wa ta'ala malikun lidzalikal yaumil ladzi yujazi fihi al-khalaiq ya. Artinya adalah yang dimaksudkan dari kalimat atau ayat Malik Yaumiddin, maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan raja pada hari itu ya, di mana pada hari itu Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan kepada setiap makhluknya. Yang baik Allah akan balas kebaikan, yang perilakunya jelek maka akan Allah balas dengan kejelekan. Tentunya yang beramal soleh ketika di muka bumi maka Allah akan balas dengan surganya. Begitu pula sebaliknya, yang di muka bumi dia banyak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan dan tidak tunduk terhadap perintah Allah, maka dia akan mendapatkan neraka Allah Azza wa Jalla. Fala malika ghayruhu fi dzalikal yaum. Ingatlah, pada hari itu tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raja pada saat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika di dunia ada banyak pemimpin, ada banyak raja, ada banyak ratu, tetapi nanti di akhirat hanya satu yang menjadi raja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lain. Wad-din taratan yuradu bihil jaza kama fi hadhihi al-ayah, wa taratan yuradu bihil amal kama fi qawlihi ta'ala lakum dinukum waliyadin ya. Kalimat ad-din yang termaktub dalam Malik Yaumiddin itu terkadang bermakna balasan ya. Ingat jemaah sekalian, kalimat ad-din ini maknanya ada dua. Pertama, bermakna al-jaza, yaitu balasan dari perbuatan-perbuatan kita. Sebagaimana yang Allah katakan di ayat ini, ayat Malik Yaumiddin. Tetapi kalimat ad-din ini terkadang, kata beliau, itu bermakna perbuatan, sebagaimana ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadin ya, bagiku agamaku dan bagimu bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Agama yang dimaksud di sini adalah perbuatan. Jadi perbuatanmu itu ya urusanmu, perbuatanku ya urusanku. Ya itu maksudnya. Nah, jadi terkadang kalimat ad-din ini bisa berarti satu al-jaza, yaitu balasan dari amalan-amalan perbuatan kita. Kemudian yang kedua terkadang berarti amalan atau perbuatan kita. Kemudian jamaah sekalian, wa yuqalu kama tadinu tudan ya, ai kama ta'malu tujazi, sebagaimana engkau berbuat maka engkau akan diberikan balasan. Sebagaimana yang telah Anda sampaikan tadi, kalau perbuatan kita baik maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan baik kepada kita. Kalau perbuatan kita jelek maka Allah juga akan memberikan balasan yang jelek kepada kita. Sejatinya jemaah sekalian, ketika kita berbuat kebaikan, beramal soleh, itu untuk kita sendiri ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk orang lain. Karena Allah telah menegaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat amalan kebaikan, maka kebaikan yang kalian perbuat itu sejatinya untuk kalian sendiri. Pun demikian, ketika kalian berbuat kejelekan, maka kejelekan yang kalian perbuat itu nanti akan kembali kepada kalian sendiri. Kebaikan akan kembali kepada kita, kejelekan akan kembali kepada kita. Masing-masing nanti di akhirat akan menerima balasan dari amal perbuatannya. Oleh karena itu, perbanyaklah beramal soleh. Karena dengan memperbanyak amalan soleh ya, ketakwaan kita akan meningkat. Kemudian itu sekaligus menjadi bukti dari keimanan yang sudah kita klaim selama ini. Karena ketika ada seseorang mengaku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi keimanan yang telah dia klaim tidak dibarengi dengan amalan-amalan soleh, maka itu adalah keimanan yang tidak sampai di hati. Artinya keimanannya itu masih perlu dipertanyakan. Karena keimanan yang sesungguhnya adalah keimanan yang membuahkan amalan-amalan soleh. Pun demikian ketika kita mengaku telah bertakwa kepada Allah. Takwa yang sebenarnya adalah ketika kita mampu beramal soleh. Dan amal soleh itulah nanti yang akan diperhitungkan di akhirat. Kemudian jamaah sekalian, kita lanjutkan. Kalau di kitab yang Anda pakai itu di halaman 18 ya. Kalau yang di PDF halaman berapa itu?
Wa fi qoulihi ta'ala maliki. Nah, ini sekarang tentang pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala di kalimat maliki. Seperti yang sudah Anda singgung tadi, maliki ini bisa dibaca menjadi dua ya. Maliki sama maliki. Ustaz, apakah ada perbedaan artinya? Tentunya beda ya. Nanti insyaallah akan Anda sampaikan. Wa fi qoulihi ta'ala maliki qiraa'ah sab'iyah. Jadi di dalam firman Allah maliki ini adalah qiraa'ah atau bacaan dari 7 bacaan. Jadi ada, kita kenal jemaah sekalian, namanya qiraa'ah sab'ah ya. Ada namanya qiraa'ah asyrah ya. Jadi kalimat maliki sama maliki ini termasuk bagian dari qiraa'ah sab'ah tadi. Nah, maliki ya. Kemudian ya, selain maliki bisa dibaca maliki. Jadi mimnya dipendekkan. Kalau yang pertama tadi mimnya dipanjangkan, maliki yaumiddin. Yang kedua bisa kita baca maliki yaumiddin. Ini termasuk bagian dari qiraa'ah sab'ah. Kemudian wal malik ya akhassu minal malik. Dan kata al malik di sini ya, kata al malik yang mimnya dipendekkan ini lebih khusus atau lebih rinci artinya daripada al malik ya. Jadi artinya kalau malik itu lebih umum artinya, sedangkan malik ini lebih khususnya. Wa fil jam'i bainal qira'ataini ya faidatun 'azimatun. Sedangkan menggabungkan di antara dua bacaan ini ada faidah yang besar. Ketika kita menggabungkan di antara dua bacaan, kadang kita baca maliki, kadang kita baca maliki. Di sini disebutkan oleh beliau, di situ ada faidah yang sangat agung. Wa huwa anna mulkahu jalla wa ala mulkun hakikiyun, yaitu faedahnya adalah bahwa kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kerajaan yang sesungguhnya. Jadi al-Malik ya, ketika kita membaca kedua-duanya di situ ada faedah yang besar. Wa huwa anna mulkahu jalla wa ala mulkun hakikiyun, yaitu bahwa kerajaan Allah Subhanahu wa taala adalah kerajaan yang hakiki, kerajaan yang sebenarnya. Yusamma ya malikan ya isman wa laysa lahu min at-tadbir ya. Yusamma malikan isman wa laysa lahu min at-tadbir syai' ya. Lompat jemaah ya. Lianna minal khalqi man yakunu malikan. Karena di antara makhluk ini, kenapa? Kalau kita membaca dua-duanya kemudian kita akan mendapatkan faedah yang agung, yaitu mendapatkan makna kalau ya kerajaan yang dimiliki Allah itu adalah kerajaan yang hakiki, karena ada di antara makhluk Allah di muka bumi ini yang menjadi raja ya. Betul jemaah? Ada raja enggak di dunia ini? Ada. Tapi raja-raja yang ada di dunia ini jelas tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Raja yang ada di muka bumi ini ya dia hanya memimpin saja, namun dia tidak bisa mengatur ya. Sedangkan Allah beda ya. Lianna minal khalqi man yakunu malikan walakin laisa bimalik. Karena di antara makhluk itu ada yang disebut dengan raja, arti lain disebut dengan penguasa. Mungkin kalau kita nyebutnya presiden kalau di Indonesia, atau mungkin pimpinan yang lebih di bawahnya mungkin menteri ya, atau mungkin yang di bawahnya lagi mungkin gubernur ya, atau di bawahnya lagi mungkin bupati atau mungkin wali kota. Nah itu namanya masuk kata malik ya. Tetapi raja-raja atau pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa yang ada di muka bumi ini jelas berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Walakin laisa bimalik, tetapi tidak benar-benar memiliki kekuasaan. Kalau kita mau telaah lebih lanjut ya, apakah iya mereka yang saat ini berkuasa, anggaplah sebagai presiden, mereka betul-betul bisa menguasai dunia ini? Tidak. Presiden Prabowo misalkan, dia hanya bisa mengatur wilayah tertentu, yaitu wilayah Indonesia. Ketika dia pindah negara ya, ketika dia pindah negara misalkan ke Malaysia, Singapura, apakah beliau mempunyai kapasitas untuk mengatur? Memiliki atau tidak? Tidak. Artinya pemimpin-pemimpin yang ada di muka bumi ini memiliki keterbatasan, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak. Seluruh yang ada di muka bumi ini semuanya di atas pengaturan Allah Azza wa Jalla. Mau di apapun ya, kita ini mau diapakan saja itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita, yang merajai kita, sehingga Allah berhak untuk berbuat apapun kepada kita. Tapi ingat jemaah sekalian, Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada
kepada kita. Karena Rasulullah sendiri telah mengatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi pernah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu terjadi kepada diriku, dan aku pun mengharamkan kezaliman itu terjadi di antara kalian. Bayangin, Allah Subhanahu wa taala itu tidak zalim kepada kita. Bahkan sebaliknya, kita yang seringkali berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bentuk-bentuk kezaliman yang biasa kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berjamaah di masjid. Bayangkan, kadang kita malas untuk datang ke masjid. Padahal sudah ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, masih santai di rumah, ya. Masih dengan aktivitas-aktivitasnya. Tidak tergerak hatinya untuk mendatangi panggilan untuk melaksanakan ibadah salat. Apakah itu bentuk kezaliman? Iya, bentuk kezaliman. Karena di antara ciri hamba Allah Azza wa Jalla yang sejati adalah ketika ada panggilan untuk melaksanakan salat, maka dia akan segera menghadiri. Ketika ada panggilan untuk melaksanakan ibadah, maka dia akan bersegera melaksanakan ibadah tersebut. Berbeda dengan orang yang hanya mengaku atau mengklaim dirinya hamba Allah. Wajar kalau orang mengklaim itu kan wajar, ya. Ada orang yang memang betul-betul menghamba kepada Allah, ada orang yang mengklaim atau mengakui dirinya bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan keduanya apa? Yang membedakan keduanya adalah perilakunya, semangatnya dalam beribadah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dia, maka dia akan segera melaksanakan. Bukan kemudian dia leyeh-leyeh, ya, bersantai ria. Tidak ada yang namanya santai-santai dalam urusan ibadah. Ketika Allah memerintahkan, sudah kerjakan sesuai dengan porsinya. Allah memerintahkan 5, kerjakan 5, tidak usah lebih. Kecuali memang ada ibadah-ibadah yang memang tidak ada batasan, ya sudah, kita bebas mengerjakan. Jadi jemaah sekalian, kemudian di sini disebutkan yusamma mulkan isman wa laysa lahu min at-tadbiri syai'. Memang raja-raja yang ada di muka bumi ini secara nama memang dia disebut raja. Secara penamaan dia memang disebut pimpinan, disebut penguasa, tetapi wa laysa lahu min at-tadbiri syai', namun dia tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk mengatur. Ustaz, bukankah kita yang hidup di negara ini hidup dengan aturan? Iya, betul. Namun apakah aturan-aturan yang dibuat ini bisa mereka awasi sepenuhnya? Tidak. Bahkan di situ ada orang yang melanggar, dia tidak paham. Di sebelah sana ada orang yang tidak mengerjakan aturannya, tapi dia tidak tahu. Tetapi berbeda dengan Allah. Aturan-aturan Allah Azza wa Jalla yang kita langgar, semuanya Allah Azza wa Jalla ketahui. Itulah bedanya penguasa-penguasa dari makhluk Allah Azza wa Jalla ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan yang ada di muka bumi ini adalah kekuasaan yang terbatas, entah itu pengaturannya, wilayahnya, dan macam-macamnya. Sementara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas, ya. Bahkan terserah Allah kita ini mau diapakan, ya. Mau dimasukkan surga terserah Allah, mau dimasukkan neraka terserah Allah. Tapi yang jelas, kembali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mendolimi kita. Kemudian di sini disebutkan wa minan nasi man yakunu malikan. Ada sebagian dari manusia yang menjadi pemiliknya. Kalau malik itu artinya lebih kepada pemilik. Sedangkan kalau malik, ya, atau mulk, ya, itu kekuasaan, ya. Kalau malik itu ini artinya memiliki atau pemilik, ya. Wa minan nasi man yakunu malikan. Ada di antara manusia yang ada di muka bumi ini, ya, sebagai pemilik, wala yakunu mulkan, tapi dia tidak menjadi penguasa. Kita menjadi pemilik tapi kita tidak menjadi penguasa. Ka'ammatin nasi, sebagaimana umumnya manusia, walakin Rabb Azza wa Jalla maliku mulkin, tetapi Allah Azza wa Jalla itu memiliki dan menguasai, ya. Jemaah sekalian, saya contohkan, ya. Ada di antara manusia itu yang menjadi pemilik, tapi kadang dia tidak menjadi penguasa terhadap sesuatu yang dia miliki. Contohnya seperti ini, ada orang punya tanah, ya. Dia pemilik enggak untuk tanahnya? Pemilik.
namun kadang tanah itu diambil alih oleh orang. Yang menguasai tanahnya orang lain, yang mengatur tanahnya orang lain. Sehingga meskipun dia pada awalnya adalah pemilik dari tanah itu, namun tanah itu ternyata tidak dalam penguasaan dia. Contohnya misalkan, contoh lain apa yang lebih mudah ya? Bolpen misalkan. Antum punya bolpen ya. Benar milik antum, antum yang beli pakai duit antum ya. Antum punya bolpen misalkan. Apakah kemudian bolpen ini sepenuhnya dalam pengaturan antum? Tidak. Ya. Bisa jadi ya, ketika antum taruh sembarangan dipakai oleh temannya tanpa bilang ke antum. Tapi bagi Allah tidak demikian. Allah itu maliku mulkin. Jadi memiliki sebagai pemilik dan sekaligus sebagai penguasa. Dan Allah Maha tahu terhadap setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala miliki dan setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kuasai. Itulah bedanya penguasaan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Malik Yaumiddin, yaitu khusus Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, al-fawaid, faidah yang bisa kita ambil dari ayat Maliki Yaumiddin. Di sini disebutkan al-faidatul ula, faidah yang pertama, itsbatu mulkillahi azza wa jalla wa malakutihi yaumiddin, lianna fi dhalikal yaum tatalasha jami'ul mulkiyat wal muluk ya. Pertama ya jemaah sekalian, salah satu faedah yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin ya, karena boleh dua-duanya ya. Pertama adalah penetapan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki kekuasaan penuh ya, dan kerajaan pada hari pembalasan. Hari pembalasan itu apa maksudnya? Pada hari kiamat nanti, ketika amalan-amalan kita harus kita pertanggungjawaban. Lianna fi dzalikal yaum tatalasha jami'al mulkiyati wal muluk, karena pada hari itu semua kekuasaan dan raja-raja akan lenyap. Nanti ketika tiba hari kiamat, seluruh penguasa-penguasa yang ada di muka bumi ini, yang sekarang jadi presiden, yang sekarang jadi gubernur, yang sekarang jadi wali kota, yang sekarang jadi bupati, semuanya nanti akan lenyap. Bahkan dari mereka semua itu ada masanya. Ada yang masanya cuma berhak menjadi pemimpin selama 5 tahun. Ada bahkan yang paling banyak selama 2 periode, yaitu 10 tahun ya. Kepemimpinan yang ada di muka bumi ini semua ada masanya. Belum lagi nanti kalau mereka meninggal, di tengah kepemimpinannya dia meninggal, ya sudah selesai urusan sampai di situ. Ketika misalkan seorang gubernur yang seharusnya memimpin sebuah daerah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil nyawanya di tengah-tengah kepemimpinannya, padahal kepemimpinannya masih baru berjalan 1 tahun, artinya masih kurang 4 tahun. Tetapi begitu dia diambil, diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka selesai urusannya. Kepemimpinannya sudah saat itu juga selesai. Itulah maksudnya ya. Jadi nanti pada hari kiamat itu semua kepemimpinan, semua penguasa-penguasa dan raja yang ada di muka bumi ini semuanya akan lenyap tak tersisa. Karena nanti semua manusia akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan ketika nanti sampai kiamat sudah selesai urusan, dihancurkan muka bumi ini oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita nanti akan dibangkitkan kembali dan harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita, perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Kemudian jamaah sekalian, fa in qala qailun alaysa maliku yaumiddin wad dunya. Ketika misalkan ada seseorang bertanya, bukankah Allah adalah penguasa hari pembalasan dan juga penguasa di dunia? Apa jawabannya? Fal jawabu bala. Tentu Allah itu penguasa nanti di hari pembalasan sekaligus penguasa di dunia. Sudah jelas itu Allah Azza wa Jalla penguasanya. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Azza wa Jalla, dan kita sebagai orang-orang yang beriman wajib mengimani hal ini dan wajib meyakini akan hal ini. Akan kepemimpinan Allah Azza wa Jalla, penguasaan Allah Azza wa Jalla, pengaturan Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya di muka bumi, itu wajib kita yakini.
lakinna dhuhura malakutihi wa mulkihi wa sultanihi innama yakunu fi dzalikal yaum. Ya. Jawabannya adalah ya benar, namun kekuasaan dan kerajaan serta otoritas Allah Azza wa Jalla akan nampak jelas pada saat itu. Betul, memang Allah itu penguasa nanti di hari pembalasan. Penguasa juga ketika di dunia ya. Jadi kepada dunia Allah penguasa, nanti di hari pembalasan Allah penguasa. Tetapi otoritas Allah Azza wa Jalla sebagai penguasa yang hak ya, yang hakiki nanti akan tampak ketika hari pembalasan, di mana pada saat itu tidak ada satupun raja-raja yang tadinya menjadi raja di muka bumi yang kemudian masih menjadi raja pada saat itu. Bahkan jemaah sekalian, bisa jadi yang ketika di dunia seseorang atau orang itu menjadi seorang raja, menjadi seorang penguasa, menjadi seorang pimpinan, namun di akhirat nanti bisa jadi dia lebih ya, derajatnya lebih rendah daripada rakyatnya. Kenapa? Karena pemimpin itu, jemaah sekalian, tanggung jawabnya besar. Bahkan di antara kewajiban seorang pemimpin itu harus berlaku adil, harus adil. Kalau tidak adil nanti pertanggungjawabannya besar di akhirat. Bahkan jangankan memimpin sebuah kawasan yang luas, kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap wilayah yang kita pimpin. Siapa yang kita pimpin dalam keluarga? Ya, istri, anak kita, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kita akan dipertanyakan, bagaimana engkau dulu di dunia mendidik putra-putrimu? Apakah engkau didik mereka untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulnya, ataukah engkau didik mereka hanya untuk mengenal dunia dan seisinya? Istrimu juga bagaimana? Engkau arahkan dia ke jalan yang benar, atau hanya engkau fasilitasi dengan dunia saja? Ini akan menjadi pertanyaan berat bagi kita nanti di akhirat, dan akan menjadi pertanggungjawaban kita masing-masing. Seorang istri, apakah kemudian tidak dimintai pertanggungjawaban? Seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban terhadap wilayah yang dia pimpin. Apa wilayah seorang istri? Satu, rumah suaminya dan keluarga intinya, yaitu anaknya atau putra-putrinya. Mereka nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Para istri akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana engkau mengelola harta suamimu? Rumah suamimu bagaimana engkau kelola? Apakah engkau ketika suamimu tidak ada kemudian memasukkan laki-laki yang bukan mahrammu? Atau engkau jaga rumahmu? Engkau tidak berani memasukkan orang lain selain mahrammu ketika suamimu tidak ada? Atau sebaliknya? Bagaimana pula engkau menggunakan harta benda yang dititipkan suamimu kepada engkau? Di jalan yang benar atau engkau gunakan di jalan yang salah? Bagaimana pula engkau menjaga putra-putrimu saat suamimu tidak ada? Seorang istri akan diminta pertanggungjawaban, bukan hanya seorang suami, tapi tanggung jawab seorang suami dalam ruang lingkup kepemimpinan dalam rumah tangga itu lebih besar daripada tanggung jawab istri. Makanya jemaah sekalian, menjadi penguasa itu jangan dijadikan rebutan. Ada beberapa orang yang kadang tidak sadar ya, ketika dia sedang berada di sebuah perusahaan, atau berada di lembaga pendidikan, atau mungkin berada di sebuah yayasan, komunitas ya, mereka berebut untuk menjadi pimpinan, menjadi orang pertama di perusahaan itu, di sekolah itu, di lembaga itu, di komunitas itu, di yayasan itu. Mereka lupa kalau nanti mereka orang pertama ya, orang yang menjadi nomor satu di tempat itu nanti akan mendapatkan banyak perkara, akan banyak yang akan diminta pertanggungjawaban kepada dia. Mungkin yang dilihat adalah duniawinya saja, karena kalau kita menjadi orang nomor satu di perusahaan itu gaji kita besar, ya wajar memang. Namanya pimpinan ya, orang nomor satu, direktur misalkan ya, pasti direktur itu bayarannya akan lebih besar daripada manajer ya. Manajer akan lebih besar daripada bagian-bagian yang ada di bawahnya. Itu sudah hukum alam dan sudah biasa. Namun apakah kita sadar kalau ternyata kepemimpinan yang kita rebutkan tadi, kekuasaan yang kita rebutkan tadi nanti akan menjadi beban buat kita di akhirat. Ini yang seringkali tidak kita sadari, sehingga banyak sekali dari manusia-manusia yang berlomba-lomba untuk menjadi orang nomor satu. Ingat jemaah sekalian ya, kalau antum ya bisa bahagia
dengan menjadi seorang rakyat, jadi rakyat, jangan jadi pimpinan. Kenapa? Berat ya. Seorang ustadz misalkan, apakah kemudian dia harus bangga dengan titel ustadznya? Tidak. Justru orang-orang yang berilmu ketika dia tidak mampu mengaplikasikan ilmunya, maka dia menjadi orang pertama nanti yang akan mendapatkan siksaan Allah Azza wa Jalla, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap setiap kalimat yang dia sampaikan. Makanya para ulama itu terus mewanti-wanti kita, jangan kita pernah berucap kecuali kita telah mengetahui ilmunya. Pun demikian jangan kita beramal kecuali kita telah mengetahui ilmunya. Kenapa? Karena setiap ucapan yang tidak didasari oleh ilmu itu mudaratnya sangat besar. Apa mudaratnya jemaah? Ketika ada seseorang menyampaikan sebuah kalimat, menyampaikan sebuah perkataan dan perkataannya salah, dia selain sesat, dia juga menyesatkan orang lain. Dan tentunya ketika yang disampaikan salah, lalu orang lain mengamalkan, maka dia pun juga akan mendapatkan bagian dari dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang yang dia sampaikan tadi. Makanya jemaah sekalian, kita perlu untuk menjaga diri kita. Jangan gampang berucap, jangan gampang mengeluarkan fatwa. Bahkan kalau kita mau berkaca kepada ulama-ulama zaman dahulu, ya, Imam Syafi'i misalkan ketika ditanya, beliau tidak langsung menjawab. Kenapa? Karena khawatir jawabannya itu nanti ada salahnya. Pun demikian dengan kita ya. Ketika kita ditanya tentang sebuah perkara, maka kita hendaknya jangan langsung, ya boleh sebetulnya, boleh ya. Boleh kalau memang kita bisa memastikan jawaban yang kita berikan kepada orang yang bertanya kepada kita itu memang adalah sebuah kebenaran. Tapi kalau antum ragu, maka jangan sungkan untuk menjawab wallahu a'lam. Afwan, ana tidak tahu. Tidak perlu malu. Tapi kan ustadz enggak tahu. Ingat ya, ustadz itu juga manusia, dan tidak semua ustadz itu juga bisa memahami segala jenis ilmu. Ada yang ahli di bidang waris, ada yang ahli di bidang fikih, ada yang ahli di bidang tafsir, ada yang memang fannya di bidang tauhid, ada yang di bidang ini, di bidang itu. Makanya jemaah sekalian, ketika ada seorang ustadz misalkan ditanya tentang sebuah perkara lalu dia tidak bisa menjawab, mungkin perkara yang kita tanyakan itu di luar kapasitas dia sebagai seorang ustadz, maka kita tidak boleh kemudian ustadz kok nggak bisa jawab. Ingat jemaah sekalian, pertanggungjawaban dari jawaban-jawaban seorang ustadz itu besar ya, besar sekali. Begitu dia salah menjawab, sudah selesai urusan. Pertanggungjawabannya nanti sampai hari kiamat ya, sampai di akhirat nanti pertanggungjawabannya. Makanya baik yang ustadz ataupun bukan ustadz, ketika menjawab sebuah pertanyaan harus berhati-hati, karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sudah isya, coba adzan dulu saja ya.
Baik, jemaah sekalian, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi seandainya nanti ada orang yang bertanya, kalau ada orang yang bertanya, bukankah Allah Azza wa Jalla itu merupakan penguasa di hari pembalasan dan juga penguasa di dunia? Iya, tentu. Benar itu. Memang benar Allah Azza wa Jalla itu penguasa di hari pembalasan dan penguasa di dunia. Hanya saja kekuasaan Allah Azza wa Jalla itu akan tampak jelas nanti pada hari pembalasan. Kemudian li'anna Allah Ta'ala yunadi, karena pada saat itu, tepat pada saat hari pembalasan itu nanti Allah Azza wa Jalla memanggil, limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa hari ini? Ayo, siapa di antara raja-raja yang ada di muka bumi, siapa yang berkuasa hari ini? Maka fala yujibu ahadun, tak ada satupun dari mereka yang menjawab. Kenapa? Ya karena memang mereka tahu Allah Azza wa Jalla yang berkuasa pada saat itu. Fayaqulu ta'ala lillahil wahidil qahar. Allah mengatakan kekuasaan hari ini, kerajaan hari ini hanya milik Allah yang esa, yang maha perkasa. Fid dunya yadhharu mulukun. Di dunia memang banyak tampak raja-raja. Ada banyak raja di muka bumi ini. Bal yadhharu mulukun ya'taqidu syu'ubahum annahu la malika illahum. Bahkan ada di antara rakyat-rakyat yang dipimpin oleh seorang raja yang mereka meyakini bahwa tidak ada raja selain rajanya mereka. Tidak ada pimpinan selain pimpinan mereka. Fasyuyu'iyuna mathalan. Contoh saja seperti komunisnya. La yarawna anna hunaka rabban lis-samawati wal ard. Mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Tidak percaya mereka dengan adanya Allah Azza wa Jalla. Yarawna annal hayata, mereka ya percaya bahwa hidup ini ya arhamun tadfa, adalah berasal dari rahim-rahim yang melahirkan. Wa ardun tabla, dan berasal dari tanah yang menelan. Wa anna rabbahum huwa ra'isuhum, dan Tuhan mereka adalah pemimpin-pemimpin mereka. Itulah yang diyakini oleh orang-orang komunis. Kemudian al-faidatu tsaniyatu, faedah yang kedua dari kalimat Malik Yaumiddin adalah itsbatul ba'tsi wal jazaa'i liqaulihi ta'ala Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin, ya. Menetapkan akan adanya balasan dan nanti kita akan dibangkitkan. Ini sekaligus kalimat Malik Yaumiddin ini menetapkan dan memberikan pembelajaran bagi kita kalau nanti akan ada kebangkitan, dan setelah dibangkitkan kita akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dibalas terhadap setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Kemudian wa minha hathul insan ala ay ya'mala lidzalikal yaum alladhi yudanu fihi al-amilun. Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari kalimat Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin, ya, adalah bahwa ayat ini mendorong kita manusia untuk memperbanyak amalan-amalan soleh, di mana pada hari itu kita membutuhkan terhadap amalan-amalan soleh tersebut, karena
sebagaimana kita beramal, kita nanti oleh Allah Azza wa Jalla akan dibalas. Oleh karena itu jemaah sekalian, perbanyaklah amalan soleh kita, tingkatkan terus amal-amalan kebaikan kita, tingkatkan ilmu kita, sehingga dengan bertambahnya ilmu maka bertambah juga akhlak kita, bertambah baik muamalah kita, bertambah baik ketakwaan kita dan keimanan kita. Jangan sampai kita sering hadir di majelis ilmu, namun kehadiran kita di majelis ilmu ya sebatas absen saja. Alhamdulillah hari ini saya mengikuti kajian di Masjid Ahmad Yani. Alhamdulillah tadi siang saya ikut kajian di tempat ini. Alhamdulillah hari ini saya mengawali pagi hari dengan ikut pengajian di tempat ini, di masjid ini, di musola ini ya. Jangan sampai hanya untuk absen saja, tetapi jadikanlah majelis taklim yang kita hadiri itu ketika kita pulang ada ilmu yang kita bawa pulang. Jangan sampai mubalighnya atau ustadznya menyampaikan masuk dari telinga kanan kemudian ma'assalamah ya, jadi keluar dari telinga kiri. Ingat jamaah sekalian, ilmu ya yang nanti akan ada manfaatnya adalah ilmu yang bisa kita amalkan. Kita mungkin sering mendengar ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang kita amalkan dan mendatangkan manfaat kepada kita, namanya ilmu yang bermanfaat. Percuma antum banyak ilmunya tapi ilmu antum tidak bermanfaat. Antum tahu tentang hukum ini, antum tahu tentang masalah ini, masalah itu, tapi dari ilmu-ilmu yang antum tahu itu tidak ada yang antum amalkan, percuma. Bahkan itu nanti akan menjadi beban lagi buat antum di akhirat. Antum tahu ilmunya tapi antum tidak mengamalkan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang terus berbuat amalan baik dan mengamalkan setiap ilmu yang kita peroleh dan kita paham. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini sekaligus ya menjadi penyebab kita Allah Subhanahu wa taala mempermudah masuk ke dalam surganya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.